Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan membahas soal materi fluida statis. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak, Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman dikasih suatu bejana yang berisi suatu fluida ideal ya, massa jenisnya ρ. Kemudian bejana tersebut berada dalam suatu lift yang sedang bergerak ke atas dengan perlambatan A. Nah, teman-teman diminta mencari perbedaan tekanan di antara dua buah titik di dalam fluida tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh delta H. Nah, kalau misalnya liftnya sedang dalam kondisi diam, nanti kan perbedaan tekanannya tinggal ikuti persamaan ρ dikali G dikali delta H. Nah, di soal ini teman-teman, liftnya sedang bergerak. Kira-kira nanti pergerakannya memberikan dampak seperti apa ya? Ikuti terus penjelasannya sebagai berikut ini. Yang pertama, karena liftnya sedang bergerak, berarti nanti dia mempunyai gaya angkatnya ya. Nah, karena dia sedang bergerak ke atas, namanya gaya angkat ya. Gerak ke atasnya, di sini dia sedang diperlambat, maka nanti nilai percepatannya adalah bernilai minus ya. Maka nanti teman-teman kalau misalnya akan mencari tekanan, teman-teman tinggal pergunakan persamaan konsep dasarnya adalah gaya per luas bidang tekan ya. Nah, untuk gayanya berarti di sini adalah gaya angkat. Untuk mencari gaya angkatnya, kita gunakan persamaan dari hukum Newton terlebih dahulu, di mana persamaannya adalah sigma F sebanding dengan sigma M dikali dengan A. Ini total gaya yang bekerjanya. Nanti di sini ada gaya angkat lift dikurangi dengan gaya berat benda ya. Gaya berat benda itu berarti kan M dikali G. Nah, sedangkan M di sini berarti hanya massa si liftnya saja ya, dikali dengan percepatan liftnya. Karena liftnya sedang bergerak diperlambat, kita pakai tanda minus. Nah, maka nanti F yang di sini bisa teman-teman tuliskan sebagai M dikali dengan minus A, berarti minus M dikali A ya. Yang minus MG nya teman-teman pindah ruas jadi plus MG. Maka bisa dipastikan nanti gaya-gaya yang bekerjanya di sini adalah sebesar M dikali G dikurangi dengan A. Nah, lalu teman-teman tinggal masukkan lagi ke persamaan dasar tekanan yang tadi ya, yaitu F dibagi dengan A. F-nya teman-teman ganti dengan M dikali G kurangi dengan A dibagi dengan A besar atau luas bidang tekannya ya. Nah, dari sini teman-teman variabel M-nya diubah menggunakan persamaan dasar dari massa jenis ya. Rho itu kan M per V. Maka nanti teman-teman bisa ubah M-nya menjadi Rho dikali dengan V. V-nya adalah volume ya. Nah, maka di sini persamaannya teman-teman bisa ganti menjadi Rho dikali V gitu ya. Dikali G kurangi A dibagi dengan A besar. Nah, V dibagi dengan A itu sama aja sebagai ketinggian ya. Ketinggian itu kan luas alas dikali, ketinggian itu adalah volume dibagi luas alas ya. Nah, sedangkan volume itu berarti kan alas dikali ketinggiannya. Maka nanti kalau misalnya teman-teman ketemu V per A bisa diubah menjadi nilai H. Dengan demikian nanti berarti di sini persamaannya adalah ini Rho dikali G kurang A dikali dengan H. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari P di H1 ya berarti nanti tinggal Rho dikali G kurang A dikali dengan H1. Kalau mencari P yang kedua berarti Rho dikali G dikurang A dikali H2 ya. Kalau ditanyakannya adalah selisihnya, berarti kan teman-teman tinggal mencari deltanya saja ya. Misalkan kita akan mencari delta P ya, berarti nanti kan sama aja misalkan P1 kurang P2 gitu kan. Misalkan P1 kurang P2, berarti nanti persamaannya apa ya, tinggal Rho G
Rho dikali G kurang A. Nah, di sini berarti adalah H1 kurangi H2. Nah, di soal yang kalian punya, selisih tekanannya kan disimbolkan sebagai delta ya. Maka kita bisa dapat simpulkan perbedaan tekanannya ya sama aja seperti Rho dikali G kurang A dikali dengan delta A. Jadi perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh delta H bisa dituliskan dengan persamaan Rho dikali G kurang A kali delta H. Jawabannya berarti yang D ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di sesi yang lainnya dengan pembahasan materi yang lainnya juga. Terima kasih. Halo adik-adik pejuang PTN 2021, berjumpa kembali bersama kami, Tentor Bimbingan Belajar Salemba Group. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan listrik statis ya. Dan terkhususnya pada kesempatan kali ini teman-teman dihadapkan dengan sebuah persoalan yang berkaitan dengan distribusi muatan listrik pada bola konduktor. Nah, untuk lebih jelasnya kakak akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Soalnya adalah sebagai berikut ini. Sebuah kulit bola logam dengan jari-jari permukaan dalam A dan jari-jari permukaan luar B dibuat dari bahan konduktor. Suatu muatan titik plus Q diletakkan di pusat bola dan total muatan minus Q diberikan pada kulitnya. Maka distribusi muatan minus Q setelah mencapai kesetimbangan adalah bagaimana? Nah, pada intinya di sini teman-teman dikasih sebuah bola konduktor ya, yang di dalamnya dikasih muatan plus Q dan juga di kulitnya dikasih muatan minus Q. Nah, namun sebelum kita bahas soal ini, kakak akan sedikit memberikan penjelasan ya, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yaitu diantaranya di sini adalah si bolanya terbuat dari bahan konduktor dan kemudian kalian ditanyakan distribusi muatan setelah mencapai kesetimbangan. Yang pertama, kalau misalnya dia bahannya konduktor, maka dia memiliki kekhususan tersendiri ketika dipengaruhi medan listrik. Bagaimana kita ketahui bahwa di dalam konduktor tersebut terdapat muatan-muatan juga. Dalam hal ini adalah elektron yang tidak terikat pada atom dan juga dapat bergerak bebas dan juga acak. Semakin banyak elektron bebasnya, maka akan semakin konduktif pula sifat medium tersebut. Lalu jika terdapat medan listrik dari luar, maka perilaku elektronnya akan berubah dan bergerak hingga permukaan konduktornya sedemikian rupa sehingga medan listrik di dalam konduktornya menjadi nol. Bagaimana caranya? Caranya adalah elektron dan muatan positif di dalam bahan konduktor tersebut dia terpolarisasi atau terpisah, mengutup pada kedua sisi konduktornya sehingga menimbulkan medan listrik di dalam konduktor yang arahnya berlawanan dengan medan listrik dari luarnya sehingga jumlah medan listrik di dalam konduktornya adalah 0 atau setimbang. Itu ya. Nah, kita sesuaikan dengan konteks soal yang ada di sini, maka bisa kita gambarkan terlebih dahulu medan listrik yang bekerja dari luarnya. Nah, katakanlah bahan konduktornya adalah yang diarsir ini ya. Maka medan listrik yang dari luarnya adalah medan listrik yang ini ya, yaitu medan listrik yang berasal dari muatan plus Q yang dari pusat ke minus Q yang dari kulitnya. Ini kan di bagian kulit ini ada muatan minus Q, maka medan listriknya dari pusat ke kulit ini. Katakanlah di sini adalah sebagai medan listrik utamanya atau N0 seperti yang ada di gambar ini teman-teman adalah arahnya dari pusat menuju ke bagian luar kulit gitu ya. Maka di bahan yang konduktor ini seperti penjelasan tadi akan terjadi pengutuban muatan sehingga menghasilkan medan listrik yang melawan medan listrik utamanya. Nah,
Maka untuk melawan medan listrik yang utamanya, sebaran muatannya haruslah di sini negatif, di sini positif, seperti gambar yang ini ya teman-teman, seperti sebaran yang ada di gambar ini. Nah, maka bisa dapat dipastikan di sini adalah tersebar muatan negatif, dan bagian yang satunya lagi adalah yang positif. Nah, dengan demikian nanti dihasilkan suatu medan listrik yang melawan medan listrik utama, seperti yang ditunjukkan oleh panah warna merah ini ya teman-teman. Nah, ini akan melawan medan listrik utamanya. Maka dengan demikian teman-teman bisa memberikan jawaban yang tepat bahwa setelah terjadi kesetimbangan, distribusi muatannya adalah bagaimana. Teman-teman tinggal pilih aja ya di pilihan ganda A, B, C, D, E. Yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang C, yaitu muatan minus I-nya akan berada pada permukaan dalam, sedangkan minus I plus I-nya berada pada permukaan yang lainnya. Di sini sebenarnya ada suatu konteks kalimat yang kurang tepat ya. Seharusnya adalah di permukaan yang luar. Nah, pilihan jawabannya di sini yang paling sesuai sebenarnya ini. Hanya saja nanti di sini harusnya diganti ya, sesuai dengan gambar yang ini. Mungkin penjelasan singkat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih untuk udah mengikuti pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya, di pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat!